Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbal alamin. Berikutnya tata laksana sholat Jumat pada hari ini 25 Agustus 2023 8 Safar 1445 Hijriah. Sebagai khatib yang akan menyampaikan khutbah, nasihat, peringatan, pelajaran kepada kita semua pada hari ini adalah yang mulia karena Allah Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hubaisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber petunjuk hidup bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Selawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan potensi iman dan takwa kita kepada Allah. Karena menurunnya iman dan takwa kita akan mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang merugi dunia dan akhirat. Hidup ini tidak lama. Allah memberikan umur kepada manusia di akhir zaman ini paling 70 sampai 80 tahun. Itu pun sudah berat di usia 70-80 itu. Tidak sedikit yang di bawah 60 juga hidupnya sudah bercengkrama dengan penyakit. Siang dan malam harus disuplai obat, kalau tidak sudah tidak bisa apa-apa lagi. Artinya masa hidup ini sebentar. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, ya bani Adam, kulla yaumin narzuquka wa anta tahzanu wa nanqusuka kulla yaumin min umrika wa anta tafrahu anta fima yakfika wa tatlubu ma yudghika la biqalilin taqna'u wa la bikathirin tashba'u. Wahai anak Adam, setiap hari kami berikan rizki kepadamu,
Tapi kamu selalu merasa cemas hidupnya, tidak percaya diri, selalu dihantui rasa takut nggak jadi orang kaya, cemas takut nggak cukup, cemas takut nggak sukses, nggak bahagia. Tiap hari kami berikan rezeki itu kepada kamu, kata Allah. Dan setiap hari juga kami mengurangi umurmu, tapi kamu selalu tertawa bergembira. Padahal umurmu setiap hari dipotong, dikurangi. Hari demi hari kamu digiring untuk masuk ke dalam kotak kuburan. Tapi kamu tidak sadar diri bahwa kamu sedang digiring untuk masuk ke dalam kotak kuburan itu setiap hari. Ketidaksadaran diri kamu tunjukkan dengan kamu bersenang-senang mengikuti hawa nafsu, meninggalkan sholat, meninggalkan baca Quran, tidak mau berzikir kepada Allah. Hati kamu selalu melupakan Allah yang setiap hari memberikan rezeki kepadamu, yang setiap hari mengurangi umurmu. Anta fima yakfika, kamu setiap hari berada dalam kecukupan rezeki. Dari sejak lahir Allah siapkan, bahkan sebelum kamu lahir ke bumi ini, Allah sudah siapkan makanan dan minumannya di dada ibumu sebelum kamu lahir. Sampai sekarang kamu penuh dalam kecukupan rezeki dari Allah. Tapi kamu selalu mencari-cari perbuatan yang dengan perbuatan itu kamu tinggalkan sholat, kamu tinggalkan zikir, kamu tinggalkan baca Quran, kamu tinggalkan menghafal Quran, kamu jauhi para ulama. Justru la biqalilin taqna'u, kamu hidupnya dikasih rizki sedikit tidak pernah kenyang, wala bikathirin tasbahu, dikasih rizki banyak pun tidak pernah puas. Wahai anak-anak Adam, ya Daud, innaka turidu wa ana urid, wa innama yakunu bima uridu, fa in sallamta lima uridu kafaitu kama turidu, wa illam taslam li at'abtuka fima turidu, thumma la yakunu illa ma uridu. Wahai Daud, kata Allah kepada Nabi Allah Daud, sesungguhnya kamu hidup mempunyai kehendak, dan aku pun punya kehendak, dan hanya kehendak aku yang akan berlaku dalam kehidupanmu. Kalau kamu menyerah kepada kehendak aku akan mencukupi kebutuhan hidupmu apapun yang kamu mau. Tapi kalau kamu tidak mau menyerahkan diri kepada aku, kamu akan mengikuti kehendak hidupmu. At'abtuka fima turidu, aku akan membuat kamu hidupnya sengsara oleh sebab kehendakmu sendiri. Dan harus kamu ingat, summa la yakunu illa ma urid, tidak ada di dunia ini kehendak yang berlaku kecuali kehendak aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita punya kehendak hidup, kita kepengen selalu sehat, tapi yang berlaku kehendak Allah, bukan kehendak kita. Meski kita selalu berharap hidup sehat, sewaktu-waktu kita akan jatuh sakit. Tidak ada orang hidup kepengen susah sengsara, tapi tidak ada juga orang hidup lari lolos dari kesusahan dan kesengsaraan itu, kalau Allah sudah menghendaki. Karena memang hanya kehendak Allah yang berlaku dalam hidup ini.
Tidak ada orang yang kepengen jatuh dari kedudukan dan jabatannya. Orang kepengen duduk di jabatannya selamanya. Tapi kalau Allah menghendaki, dia akan jatuh dari kedudukan dan jabatannya itu. Seperti kita, tidak ada di antara kita yang kepengen sakit. Tapi ketika Allah menghendaki hidup kita sakit, siapa di antara kita yang bisa meloloskan diri dari sakit? Inilah semua la yakunu illa ma uridu. Tidak ada kehendak yang berlaku kecuali kehendak Allah. Kita kepengen hidup selalu bahagia. Tapi kenapa kita kadang menangis? Terkadang kita mengalami susah. Kita hidup, kalau dia pedagang kepengen selalu untung dan berkembang usahanya. Tapi tidak sedikit mereka yang usahanya bangkrut pailit. Tidak sedikit yang menjadi pegawai kepengen naik karirnya menjadi direktur, direksi. Tapi tidak sedikit sebelum sampai karirnya ke situ dia sudah pensiun, bahkan di PHK. Itu artinya yang terjadi hanya kehendak Allah. Hidup ini tidak ada yang ideal. Tidak ada yang ideal, saudara-saudara sekalian. Kita kepengen A, Allah menghendaki B, maka yang terjadi B. Kita kepengen hidup selamanya, Allah menghendaki kita mati. Kita kepengen senang selalu, Allah menghendaki kita susah, kita jatuh susah, kita jatuh miskin. Maka semua orang akan diuji oleh Allah, dicoba. Ada yang sakit, ada yang nangis, ada yang terjatuh tersandung, ada yang jatuh dari kedudukannya, ada yang diberhentikan, ada yang ditinggal sama kekasihnya, ada dia meninggalkan kekasihnya. Bahkan Nabi pun yang menjadi manusia tercinta, dicintai Allah, Nabi mendapatkan gelar Afdalul Khalqi. Nabi mendapatkan gelar Imamur Rusuli, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Hidupnya tidak pernah ideal. 13 tahun di Mekah, dimusuhin, dikejar, diteror, bahkan akan dibunuh. Sampai Nabi akhirnya diperintahkan hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Di Madinah pun terdengar pengikutnya semakin banyak, seluruh kafir di Mekah menyusun kekuatan menyerang Nabi ke Madinah. Dan akhirnya sampai terjadi perang Badar, perang Uhud. Itu artinya Nabi hidup nggak pernah ideal, padahal manusia tercinta. Kalau buat Nabi saja hidup tidak ideal di dunia ini, lalu kita siapa? Kepengen hidup ideal, kepengen hidup selalu bahagia, kepengen hidup selalu senang, kepengen hidup selalu sukses, enggak akan. Itu enggak akan terjadi. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan kita lebih banyak sehat hidupnya ketimbang sakit. Sesekali Allah berikan sakit, terima dengan penyakit yang Allah berikan itu. Sesekali Allah memberikan kita kekurangan, terima dengan ikhlas. Sesekali kita lapar hidupnya, kita terima dengan keikhlasan. Itu hidup yang baik, menerima kehendak Allah dan kita berjalan hidup di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Apa yang sudah kita kerjakan? Ibadah. Merasa kita banyak ibadahnya sudah. Yakin ibadah kita sudah diterima Allah? Yakin ibadah kita bersih dari riya? Yakin? Kalau yakin, alhamdulillah. Bagaimana kalau nyatanya terkontaminasi dengan riya?
Baca Quran kepengen didengar suaranya enak. Pergi berjamaah ke masjid kena ngerasa enak, nggak enak kalau nggak ke masjid. Rasa rumahnya dekat masjid, kalau nggak berjamaah nggak enak, takut diomongin orang, akhirnya ke masjid. Model yang kayak gitu ikhlas. Sedekah itu pun kalau ditodong diminta, niat sendiri nggak ada. Diminta pun susah, mikir lagi berapa ini ngasihnya. Sedekah yang seperti itu ikhlas. Pikir dulu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan amalnya. Yakin salat yang kita lakukan diterima Allah. Yakin khusyuk kita salat. Tanya sama diri sendiri, masih ada enggak ketika kita salat berkeinginan untuk cepat selesai dari salat? Ada enggak kesabaran dalam salat? Kalau belum ada, perbaiki. Kalau masih kita sholat kepengennya buru-buru selesai, baca Quran kepengennya buru-buru berhenti, sedekah kepengennya masih dilihat orang, dipuji orang, kirim amplop sedekah ke masjid pengennya diumumin, kalau nggak diumumin nggak disebut namanya, kok saya nggak disebut namanya, padahal saya kirim amplop. Jangan. Amal kita modelnya masih seperti itu. Wattaqullah, dan tetaplah kamu terus bertakwa kepada Allah. Perbaiki imanmu, takwamu. Wal innallaha khabirum bima ta'malun. Sebab sesungguhnya Allah selalu memonitoring apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu. Inilah surah Al-Hasyr ayat 18. Allah terangkan seperti itu. Ya, maka oleh sebab itu para jamaah sekalian, kita masing-masing mengoreksi amal perbuatan kita. Di mana kekurangannya, perbaiki. Yang kurang tambah, yang tidak baik perbaiki. Sehingga kita hidup tidak akan sempat memeriksa amal orang kalau kita sanggup memeriksa amal kita sendiri. Banyak orang hidup hanya sibuk mengoreksi orang lain, tapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Itulah indikator orang yang akan rugi di hari kiamat nanti. Bahasa Allah lighad, untuk hari esok. Kapan hari esok? Wa huwa yaumul qiyamati. Dan itu adalah hari kiamat. Kesalahan yang kita temukan di hari kiamat tidak bisa direvisi, tidak bisa. Tapi kesalahan amal yang kita temukan sekarang, insya Allah kalau kita mau masih bisa kita revisi, kita perbaiki amal. Sholat yang banyak tertinggal masih bisa kita qadha, masih bisa kita memperbanyak sunnah untuk menutupi wajib yang tertinggal itu. Tapi besok kalau kita mati banyak sholat yang tertinggal, apa yang kita perbuat di hadapan Allah? Hari ini kita sibuk main HP, membuka Twitternya, membuka Facebooknya, membuka WA-nya, membuka Instagramnya, tapi pakai nggak membuka Quran? Berapa jam kita sehari semalam membuka Quran? Berapa hari kita tamat tadarus Quran? Ngakunya Muslim, tapi baca Quran nggak pernah tamat. Muslim yang baik minimal 6 hari sekali dia khatam baca Quran. Itu Muslim yang baik. Maka pantaslah hidup kita dikuasai orang-orang zalim. Kenapa? Kita banyak zalim kepada agama kita sendiri. Melalui khutbah ini mudah-mudahan kita bisa kontrol diri semua sehingga kita kembali meningkatkan, perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.